Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang inovasi dan kewirausahaan. Berikut nama kelompok kami. Yang pertama ada Apriliana dengan NIM 19030124, Alif Nurjunita 19030121, dan saya sendiri Nani Julianti Puji Kartika dengan NIM 1903011212. Inovasi. Apakah inovasi itu? Secara umum, inovasi bisa diartikan penemuan atau inovasi. Penemuan adalah menciptakan produk atau proses baru melalui pengembangan pengetahuan atau kombinasi baru dari pengetahuan yang telah ada. Menurut KBBI, arti kata penemuan adalah proses, cara, atau menemukan. Seperti contoh, lampu pertama kali ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Ia merupakan seorang pengusaha sukses di Amerika dan mulai mengembangkan lampu pijar pada tahun 1878 sampai dengan 1879. Inovasi merupakan komersialisasi awal penemuan dengan menghasilkan dan menjual produk, jasa, dan proses baru, atau mengubah ide menjadi keuntungan. Pada tahun 2001, Apple menciptakan iPod, inovasi produk yang menerapkan teknologi menyimpan chip dengan gaya peralatan yang mulus hanya dalam waktu 6 bulan pada tahun 2001. Inovasi inkremental diartikan sebagai perubahan atau penyesuaian sederhana dalam produk, jasa, atau proses yang ada. Dorongan utama dari inovasi inkremental berasal dari program-program yang ditunjukkan pada peningkatan terus-menerus, pengurangan biaya, dan pengelolaan kualitas. Inovasi inkremental di mana perusahaan-perusahaan semakin bersama dengan para pelanggan mereka berusaha untuk menyaring dan meningkatkan produk, jasa, dan proses mereka, telah terbukti sebagai pendekatan yang sangat efektif bagi inovasi. Falsafah peningkatan terus-menerus dan program seperti CCC 21 dan Six Sigma adalah cara-cara untuk perusahaan-perusahaan menjadikan inovasi inkremental suatu bagian pusat dari kegiatan pekerjaan berkelanjutan organisasi mereka. Inovasi inkremental melalui program peningkatan terus-menerus dipandang oleh kebanyakan pendukung benar-benar sebagai suatu budaya yang cara berpikir organisasi yang baru. Selanjutnya, ada 10 elemen penting yang mengarah pada peningkatan inovasi yang bermanfaat. Yang pertama, menjelaskan kualitas dan nilai pelanggan. Alih-alih bersandar pada interpretasi pribadi, personal perusahaan harus memiliki definisi jelas mengenai arti kualitas dan pekerjaan departemen dan keseluruhan perusahaan. Hal tersebut harus dikembangkan dari perspektif pelanggan dan dikomunikasikan sebagai suatu kebijakan tertulis. Yang kedua, mengembangkan orientasi pelanggan. Nilai pelanggan adalah apapun yang dikatakan pelanggan. Jangan mengandalkan informasi sekunder, berbicaralah kepada pelanggan Anda secara langsung. Juga kenali para pelanggan internal Anda. Biasanya sebanyak kurang dari 20% karyawan perusahaan berhubungan dengan para pelanggan eksternal. Sementara 80% lainnya melalui pelanggan internal unit-unit lain dengan harapan kerja nyata dalam suatu proses. Yang ketiga, fokus pada proses bisnis perusahaan. Merinci setiap langkah per menit dan menyediakan produk atau jasa perusahaan dan mencari cara-cara untuk menyempurnakannya. Yang keempat, ada yang namanya mengembangkan kemitraan pelanggan dan pemasok. Organisasi memiliki suatu tendensi bersifat merusak untuk memandang para pemasok dan bahkan pelanggan sebagai lawan. Lebih baik mengerti aliran horizontal dari suatu bisnis pemasok luar kepada pemasok internal atau pelanggan. Selanjutnya ada mengambil pendekatan pencegahan. Banyak organisasi menghargai pemadam kebakaran dan bukan pencegah kebakaran, serta mengidentifikasi kesalahan-kesalahan serta pekerjaan yang dilakukan.
Yang keenam ada menggunakan perilaku bebas kesalahan. Menanamkan bahwa perilaku yang cukup baik, tidak lagi cukup baik, bebas kesalahan, harus menjadi standar kinerja individu dengan para manajer. Yang ketujuh, dapat faktanya terlebih dahulu. Perusahaan yang berorientasi pada peningkatan terus-menerus membuat keputusan berdasarkan pada fakta, bukan berdasarkan pendapat. Yang kedelapan, ada mendukung setia manajer dan karyawan untuk berpartisipasi. Partisipasi karyawan, pemberian wewenang, pengambilan keputusan partisipatif, dan pelatihan eksternal dalam teknik kualitas. Yang kesembilan, menciptakan suasana keterlibatan total. Pengelolaan kualitas tidak hanya menjadi tugas beberapa manajer atas suatu departemen. Nilai pelanggan maksimum tidak dapat dicapai kecuali seluruh bidang dalam organisasi menerapkan konsep kualitas secara simultan. Yang ke-10, berjuang untuk peningkatan terus-menerus. Quality Management Center mengatakan bahwa dulunya memenuhi harapan pelanggan akan membedakan Anda dari pesaing. Namun abad ke-21 ini Anda dituntut untuk mengantisipasi harapan pelanggan dan memberikan layanan berkualitas lebih cepat dari pesaing. Yang kedua ada inovasi terobosan, yaitu inovasi yang meningkatkan produk atau kinerja proses dan teknologi pendobrak atau biaya terkait hal menunjukkan lompatan kuantum ke arah perbaikan pada suatu atau lebih dengan cara mengubah industri secara dramatis dan menciptakan jenis industri baru. Inovasi terobosan melibatkan resiko yang jauh lebih besar daripada pendekatan inkremental, namun memberikan penghargaan yang lebih tinggi ketika berhasil. Perusahaan-perusahaan dengan pendekatan ini membutuhkan suatu komitmen total dan seringkali berlawanan dengan pasar dominan. Dan prosesnya perusahaan global yang besar dan terkemuka semakin memanfaatkan pendekatan terbuka dan dalam berinovasi, termasuk inovasi terobosan yang dilakukan dengan cara yang tidak terpikirkan. Inovasi terobosan yang disebut Christine sebagai pendobrak seringkali mengguncang industri yang diasosiasikan dengan inovasi tersebut. Meskipun mungkin kebanyakan berasal dari sumber atau lingkungan yang berbeda secara total dan industri awalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Nur Junita, NIM 221. Di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai risiko-risiko terkait inovasi. Dalam setiap kasus ataupun apapun itu, pasti terdapat resiko yang berkaitan atau yang terkait. Begitu pula dengan inovasi, pasti ada yang berhasil ataupun gagal. Di sini ada 5 karakteristik inovasi dikatakan berhasil. Yang pertama, cukup baru bagi pasar. Yang kedua, berdasarkan pada teknologi yang telah diteliti dan diuji. Yang ketiga, menghemat uang para pengguna inovasi. 4, memenuhi kebutuhan pelanggan. Dan kelima, mendukung praktik-praktik yang ada. Sebaliknya, inovasi produk yang gagal adalah berdasarkan pada teknologi terbaru atau yang belum dicoba, mengikuti pendekatan atau diciptakan tanpa ada masalah yang didefinisikan secara jelas atau tanpa pemecahan yang dipikirkan. Terdapat faktor-faktor ide. Faktor-faktor ide ini mempengaruhi perhatian terhadap bagaimana ide inovasi itu diawali. Di sini terdapat 6 faktor ide, di mana yang pertama, mendeteksi kebutuhan, secara aktif mencari jawaban terhadap masalah yang ingin diketahui. Kedua, mendeteksi solusi, di mana menemukan cara baru menggunakan teknologi yang telah ada. Ketiga, penemuan metal, yaitu hal-hal yang diimpikan di dalam kepala dengan sedikit acuan terhadap dunia luar. Keempat, peristiwa-peristiwa acak,
yaitu saat-saat yang tidak disengaja saat para inovator menemukan sesuatu yang tidak mereka cari, tetapi segera mengenali pentingnya hal tersebut. Yang kelima, penelitian pasar, di mana teknik-teknik penelitian pasar tradisional untuk membantu menemukan berbagai ide baru. Yang keenam, mengikuti tren, yaitu mengikuti tren demografis atau tren luas lainnya, serta berusaha mengembangkan ide-ide yang mungkin relevan dan berguna. Selanjutnya, terkait faktor ide tadi, ada 2 faktor yang paling rawan gagal, yaitu mengikuti tren dan menemukan mental. Yang keduanya menghasilkan kegagalan 3 kali lebih besar dari keberhasilan. Pendeteksian kebutuhan menghasilkan keberhasilan 2 kali lebih besar daripada kegagalan. Penelitian pasar menghasilkan keberhasilan 4 kali lebih besar, dan pendeteksian solusi menghasilkan kesuksesan 7 kali lebih besar daripada kegagalan. Kesimpulannya adalah fokus terhadap penghilangan ide-ide buruk lebih awal dalam proses, menekankan penelitian pasar dan penerapan teknologi atau usaha pendeteksi solusi saat membuka diri terhadap hasil-hasil tidak sengaja di dalam proses. Analisa para peneliti mengenai keberadaan 2 risiko kunci yang dikaitkan dengan inovasi maupun risiko pasar dan risiko teknologi. Risiko pasar berasal dari ketidakpastian terkait keberadaan suatu pasar, ukurannya, dan tingkat pertumbuhannya bagi produk atau jasa yang dimaksud. Sedangkan risiko teknologi berasal dari ketidakpastian mengenai teknologi akan berkembang, serta kerumitan yang muncul melalui standar teknis dan desain atau pendekatan dominan. Apakah kewirausahaan itu? Kewirausahaan merupakan proses penggabungan ide serta tindakan kreatif dan inovatif dengan keahlian manajemen dan organisasi yang diperlukan untuk mengerahkan SDM, uang dan operasi yang tepat untuk mencapai suatu kebutuhan yang dikenal dengan menciptakan kekayaan dalam prosesnya. Kewirausahaan juga merupakan hal yang sangat penting untuk menjadikan bisnis lebih inovatif, dan hal tersebut benar-benar merupakan suatu proses yang melibatkan peluang, sumber daya, serta personal kunci, di mana peluang berfokus secara kuat pada penyelesaian masalah dan manfaat pada pelanggan. Pengusaha yang efektif kelihatannya lebih memanfaatkan orientasi pasar dan melihat keluar pada sebuah target pasar untuk mengidentifikasi atau memperjelas keberadaan dan kebutuhan khusus atau penyelesaian yang diinginkan. Kemudian sumber daya, di situ melibatkan uang dan waktu, di mana waktu dari pengusaha dan pemain kunci dalam peluang perusahaan bisnis untuk berhasil. Pengusaha adalah sarana perekat yang menyatukan bisnis awal dan seringkali merupakan sumber penting energi untuk mencapai keberhasilan. Seperti dikatakan sebelumnya, kebulatan tekad merupakan karakteristik kunci dari pengusaha. Waktu adalah sumber daya yang paling penting yang digabungkan dengan kebulatan tekad dan secara nyata mewujudkan kesuksesan perusahaan baru pada saat-saat beragam dan perkembangan awalnya. Yang ketiga, personal kunci. Tim kewirausahaan perlu membawa keahlian teknis, keahlian bisnis, dan karakteristik kunci pada perusahaan baru yang mengusahakan untuk sukses. Entrepreneurship, yaitu kewirausahaan dalam perusahaan, adalah proses dan upaya untuk mengidentifikasi, mendorong, memungkinkan, dan membantu terwujudnya kewirausahaan dalam suatu perusahaan besar. Agar entrepreneurship dapat berjalan dengan baik, para entrepreneurship individu membutuhkan kebebasan dan dukungan untuk mengejar peluang nyata. Di sini diizinkan untuk gagal dan melakukan hal yang kurang lebih sama secara lebih mudah jika
ketika mereka berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Perliana, NIM 19030124 akan melanjutkan presentasi. Pada slide ini, 10 faktor kebebasan yang perlu ada dalam perusahaan besar yang berusaha mendorong intrapreneurship. Yang pertama, pemilihan sendiri. Perusahaan harus memberikan peluang kepada para investor untuk mengembangkan ide-ide mereka daripada memberikan tanggung jawab menangani beberapa orang atau kelompok untuk mengembangkan generasi ide-ide baru. Yang kedua, di sini tidak ada pelepasan. Begitu ide muncul, para manajer harus memberikan kesempatan kepada orang yang menghasilkan ide yang mengerjakannya daripada menyerahkan atau melepaskan kepada orang lain. Yang ketiga, di sini pelakulah yang memutuskan. Memberikan kebebasan kepada pencipta ide untuk membuat keputusan mengenai pengembangan dan pelaksanaan lanjut dan bukan mengendalikan beberapa tingkat persetujuan, bahkan untuk kebutuhan yang paling sederhana demi meningkatkan kewirausahaan dalam perusahaan. Yang keempat, di sini ada kelonggaran perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang menyimpan uang dan waktu, kelonggaran memfasilitasi inovasi. Yang kelima ada akhiri falsafah sangat sukses. Beberapa berdaya perusahaan mendukung ketertarikan pada ide-ide inovatif hanya ketika mereka mewakili terobosan besar. Entrepreneurship dibatasi dalam jenis budaya tersebut. Yang keenam, di situ ada toleransi terhadap risiko kegagalan dan kesalahan. Orang manajer secara hati-hati menghindari resiko dan kegagalan yang berpotensi merusak karir mereka. Namun, inovasi secara alami melibatkan resiko sehingga beberapa resiko dan kegagalan harus ditoleransi serta dijadikan pengalaman. Yang ketujuh ada uang sabar. Tekanan terhadap adanya laba kuartalan dalam banyak perusahaan Amerika Serikat menahan munculnya perilaku inovatif. Investasi dalam kegiatan kewirausahaan membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan perolehan hasil. Yang kedelapan di sini ada bebas dari permasalahan. Dalam organisasi manapun, orang mengganti wilayah, batas-batas harus menghilang. Fenomena ini menyebabkan intrapreneurship bertahan karena pembaruan fungsi dalam perusahaan merupakan faktor yang penting bagi inovasi dan kesuksesan tim kewirausahaan. Yang kesembilan ada tim lintas fungsional. Organisasi mendorong interaksi lintas fungsional dengan menuntut agar arus komunikasi bergerak ke atas. Hal ini mendorong orang-orang penjualan untuk belajar dari orang-orang produksi dan orang-orang dalam perusahaan berinteraksi dengan pihak luar yang relevan. Yang terakhir, 10 pilihan yang banyak. Ketika seorang individu yang memiliki sebuah ide hanya dapat berkonsultasi kepada satu orang atau saluran sebagai tempat bertanya dalam pengembangan ide, inovasi tertahan. Entrepreneurship dapat berkembang ketika orang-orang memiliki banyak tempat untuk berkonsultasi atau berdiskusi. Slide selanjutnya, 9 cara spesifik bagi perusahaan yang berupaya untuk memungkinkan para intrapreneur dan intrapreneurship untuk berkembang. Yang pertama, menugaskan sponsor intrapreneurship, mengidentifikasi secara formal beberapa orang dengan kredibilitas dan pengaruh dalam perusahaan untuk membantu sebagai fasilitator ide-ide baru. Sponsor ini biasanya memiliki dana fleksibel yang dapat dialokasikan segera untuk membantu para investor mengembangkan ide-ide mereka. Yang kedua, menyediakan waktu inovasi. 3M memiliki peraturan 15% yang sudah ada sejak lama, yang berarti bahwa anggota kelompok insinyur dapat menghabiskan 15% dari waktu kerja yang disediakan perusahaan untuk mengembangkan ide apapun yang menurut mereka berpengaruh pada potensi pasar. Google memberikan karyawannya 1 hari dalam 1 minggu untuk bekerja pada proyek mereka sendiri. Yang ketiga,
Mengontrol tim intrapreneurial. 3M menyebutkan hal ini sebagai team cupping atau bertukar pikiran atau berdiskusi mengenai ide. American German menyebutkan hal ini sebagai istilah innovation volunteers atau para pekerja sukarela inovasi. P&G membentuk divisi lintas produk untuk secara sengaja melakukan penyerbukan silang pada bisnis baru. Idenya adalah perusahaan memberikan para manajer fleksibilitas agar departemen dan unit untuk memungkinkan tim pengembangan ide informal atau seorang bagian pemasaran, seorang insinyur, dan seorang bagian operasi berinteraksi mengenai ide-ide yang menjanjikan dan mengembangkannya seolah-olah hal tersebut merupakan suatu bisnis independen. Yang selanjutnya menyediakan forum intrapreneurial. Onwas Koning menyebutkan hal ini sebagai Skunkworks, Innovation Board, and Innovation Fair atau usaha kreatif, dewan inovasi, dan pameran inovasi. 3M memiliki forum jenis pemeran tinjauan teknis tahunan dan klub penjualan P&G, eBay, dan Amazon memasukkan pihak luar, khususnya para pelanggan, untuk membantu membentuk dasar interaksi mengenai ide-ide baru, di mana yang menghasilkan interaksi atau transaksi atau tarikan dapat secara cepat pindah ke pengerjaannya yang lebih serius dengan menggunakan cara-cara khusus lainnya. Selanjutnya menggunakan pengendalian intrapreneurial. Penghitungan kontribusi laba kuartal tidak berpengaruh terhadap upaya entrepreneurship pada tahap awal. Menyediakan penghargaan intrapreneurial, pengakuan kesuksesan bonus berupa uang jika berhasil, dan yang paling penting peluang untuk melakukannya lagi. Yang selanjutnya menyebutkan tujuan-tujuan inovasi khusus. Penetapan tujuan organisasi secara jelas di awal yang mengesahkan dan tentu mendorong terciptanya suatu budaya organisasi untuk mendukung kegiatan ini. Selanjutnya menciptakan budaya intrapreneurship. Jeff Bezos dari Amazon.com menyebutkan hal ini sebagai budaya dari ketidakpuasan abadi, di mana setiap produk orang gatal untuk memperbaiki atau mengembangkan sesuatu. Selanjutnya mendorong inovasi dari luar dan dalam. Apple secara luas telah lama dianggap sebagai inovator dari dalam. Kenyataannya, keterampilannya yang sebenarnya berasal dari menghubungkan secara bersamaan gagasan-gagasannya dengan teknologi dari luar, kemudian mengemas hasilnya dalam perangkat lunak yang elegan dan sederhana dengan desain yang bergaya. Next, studi kasus galon sekali pakai Le Mineral. Le Mineral adalah sebuah merek air minum dalam kemasan AMDK di Indonesia yang diproduksi oleh PT Tirta Fresindo Jaya, yang merupakan anak perusahaan dari Mayora Indah yang bergerak di bidang beverage. Le Mineral hadir melayani kebutuhan konsumen sejak tahun 2015. Pabrik Le Mineral sendiri telah dibangun di beberapa daerah di Indonesia. Beberapa pabrik antara lain 5 pabrik yang sudah berdiri yakni di Ciawi, Sukabumi, Pasuruan, Medan, dan Makassar, serta 2 pabrik baru dibangun di Cianjur dan Palembang pada akhir 2016. Pada tahun 2021, Le Mineral meluncurkan produk baru, yaitu galon isi 15 liter sekali pakai. Perlu diketahui kelebihan dari produk ini yaitu yang pertama, sekali pakai, bukan cuci ulang, yang berarti lebih bersih dan lebih praktis, tidak perlu kembalikan galon kosong. Yang kedua, bebas BPA berbahaya, tidak seperti galon biasa yang mengandung BPA. Yang ketiga, tutup ulir anti remes atau lebih mudah dipakai dan air 100% tidak terkontaminasi udara luar. Next. Lanjutan, seperti yang kita ketahui,
Bentuk dari galon itu sendiri besar sehingga memakan tempat di bak sampah perumahan. Saran dari kami untuk mengurangi kapasitas ukuran bekas galon sebelum dibuang bisa digunting terlebih dahulu. Dan menurut sumber yang kami baca, Limenel sudah menggandeng industri daur ulang dan asosiasi pemulung dalam mendorong gerakan ekonomi sirkular dari sampah plastik, terbukti dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU oleh pihak Tirta Freesindo Jaya, Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia, dan Ikatan Pemulung Indonesia. Dan dijelaskan ekonomi sirkular seperti sebuah alternatif untuk ekonomi linear tradisional atau buat gunakan buang, di mana menjaga agar sumber daya dapat dipakai seoptimal dan selama mungkin. Singkatnya, sampah tidak menjadi akhir dari konsumsi, tetapi dapat digunakan sebagai sumber daya yang baru. Namun, PT Tirta Freesindo Jaya harus lebih memperhatikan atau lebih mensosialisasikan limbah galon sekali pakai ini dengan lebih memperbanyak bank-bank sampah yang didirikan sekitar perumahan agar lebih terlaksananya daur ulang galon bekas menjadi sumber daya yang baru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.